Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Taufik Hidayat. Saya ingin presentasikan proposal penelitian saya tentang karakteristik dan persepsi wisatawan terhadap daya tarik wisata Awas Rumpun di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam keindahan alam dan kearifan lokal yang berlimpah, sehingga membuat Indonesia menjadi sebuah negara destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk mengunjungi dan menyaksikan beragam keindahan alam maupun budaya yang dimiliki tersebut. Wisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa selain dari penghasilan non-migas. Peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, di samping sebagai sumber perolehan devisa, juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada jalur Bukit Barisan mempengaruhi relief daerah ini yang cenderung berbukit-bukit dan memiliki hutan tropis yang indah. Kemudian, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki beberapa gunung dan danau yang alami, menambah keindahan alam provinsi ini. Tidak hanya itu, Sumatera Barat juga memiliki berbagai daerah yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Dengan kata lain, beberapa daerah Sumatera Barat berada tepat di pesisir pantai, sehingga Provinsi Sumatera Barat memiliki pilihan yang cukup lengkap bagi para wisatawan yang ingin menikmati berbagai keindahan alam maupun peninggalan-peninggalan bersejarah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, Batu Sangkar memiliki banyak potensi daya tarik wisata seperti wisata alam, wisata budaya, serta wisata buatan, namun dari potensi yang ada masih kurang berkembang. Yang kedua, potensi pariwisata yang sudah ada masih belum dikembangkan, terutama dalam hal kebersihan yang masih kurang mendukung. Ketiga, tingginya minat wisatawan Awas Rumpun yang selalu meningkat setiap tahunnya seharusnya menjadi acuan pemerintah untuk lebih mengembangkan pariwisata yang ada di Batu Sangkar. Yang keempat, karakteristik dan persepsi wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke wisata Awas Rumpun di Batu Sangkar yang memiliki keunikan yang berbeda dari wisata lainnya. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai karakteristik dan persepsi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Awas Rumpun yang ada di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah dibuat, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama, 1. Bagaimana kondisi daya tarik wisata di Batu Sangkar. Kedua, bagaimana karakteristik wisatawan terhadap objek wisata Awas Rumpun yang ada di Batu Sangkar. Ketiga, bagaimana persepsi wisatawan terhadap objek wisata Awas Rumpun yang ada di Batu Sangkar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, menganalisis potensi pariwisata di Batu Sangkar. Kedua, mengidentifikasi karakteristik wisatawan terhadap objek wisata Awas Rumpun yang ada di Batu Sangkar. Ketiga, mengidentifikasi persepsi wisatawan terhadap objek wisata Awas Rumpun yang ada di Batu Sangkar. Keempat, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian pariwisata dan perhotelan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, manfaat teoritis. Karya tulis ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengkaji permasalahan pariwisata yang ada di Batu Sangkar. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang pariwisata. Kedua, manfaat praktis. Hasil karya tulis ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola pariwisata dan bagi pemerintah daerah setempat dalam hal melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas pariwisata di Batu Sangkar. Bab 2, kajian teori. Deskripsi teori. Pariwisata.
Menurut Pitana dan Gayatri 2007, pariwisata adalah suatu sistem yang multikompleks dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antar sesama dan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat dan menjadi salah satu prime mover dalam perubahan sosial budaya. Selanjutnya, objek wisata dan daya tarik wisata menurut Vandeli 2002. Objek wisata adalah suatu perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam ciptaan Tuhan yang mempunyai daya tarik yang dikunjungi wisatawan. Objek dan daya tarik wisata dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda dan objek peninggalan sejarah atau heritage, dan seni budaya masih tetap hidup atau living culture. Objek wisata budaya dapat berupa bangunan dengan arsitektur khas atau peninggalan heritage, sedangkan seni dan budaya berupa kesenian, sikap perilaku masyarakat, atau adat istiadat. Selanjutnya, wisatawan. Wisatawan adalah seorang yang terdorong oleh sesuatu atau beberapa keperluan melakukan perjalanan dan persinggahan sementara di luar tempat tinggalnya untuk jangka waktu lebih dari 24 jam, tidak dengan maksud untuk mencari nafkah. Menurut Vandeli 2000. Selanjutnya, karakteristik wisatawan menurut Ogilvy dalam Pandit 2002. Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi syarat, yaitu pertama, bahwa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun, dan kedua, bahwa sementara mereka bepergian mengeluarkan uang di tempat mereka kunjungi tanpa dengan maksud mencari nafkah di tempat tersebut. Selanjutnya, persepsi wisatawan menurut Huta Barat 2008. Menurut Huta Barat 2008, persepsi merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari suatu objek sehingga respon ini berkaitan dengan penerimaan atau penolakan oleh individu tersebut. Selanjutnya, inilah kerangka konseptual dari pariwisata. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H01. Karakteristik wisatawan. Objek wisata uas rumpun yang kaya akan keindahan alam tidak berpengaruh terhadap minat wisatawan kembali berkunjung. HA1. Karakteristik wisatawan. Objek wisata uas rumpun yang kaya akan keindahan alam berpengaruh terhadap minat wisatawan kembali berkunjung. HO2. Persepsi wisatawan. Objek wisata uas rumpun tidak berpengaruh terhadap minat wisatawan kembali berkunjung. HA2. Persepsi wisatawan. Objek wisata uas rumpun berpengaruh terhadap minat wisatawan kembali berkunjung. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Teknik analisis statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu populasi. Sugiyono 2010. Lokasi penelitian. Penelitian yang saya lakukan di objek wisata awas rumpun berada di Tigo Koto, Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pengambilan data direncanakan pada bulan Maret 2020. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah pengunjung yang datang ke objek wisata awas rumpun di Batu Sangkar. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan kuota sampling. Teknik kuota sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pada jumlah yang ditentukan. Sugiyono 2006. Selanjutnya, jenis dan teknik data pengumpulan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Lalu, instrumen penelitian. Semua instrumen, baik yang tes maupun non-tes, harus memiliki dua syarat, yaitu reliable dan valid. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan teknik editing data. Editing adalah meneliti kembali data yang dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah terkumpul tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.
Teknik analisis pengolahan data yang akan digunakan dibagi menjadi dua teknik, yaitu satu, teknik analisis kuesioner atau karakteristik dan persepsi wisatawan. Dua, analisis mengenai standar fasilitas menurut persepsi wisatawan ditentukan dengan skala Likert. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar angket dan observasi langsung ke lapangan. Untuk memperoleh dan mengukur karakteristik wisatawan dan data persepsi wisatawan terhadap objek wisata serumpun, maka penelitian ini menggunakan skala pengukuran Likert. Sekian presentasi dari saya. Jika ada dari teman-teman penguji yang akan mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.